ya tidak ada lanjut inflasi, Fed tidak punya urgensi untuk hawkish kembali. Ya, narasi inflasi terkendali tapi tidak sedikit minatnya atau bahkan tidak ada minat sekali gitu, teman-teman. Itu. Nah, di bawah 46 4.006 trendline dia breakout nih sama candle yang ini gitu. Lalu gitu, teman-teman. Berarti dia punya momentum yang cukup besar gitu. Oke, karena dia kena breakout nih gitu. Candle yang kedua ya, di sini ini base ya. Nah, ini nge-clear liquidity. Ya, oke. Ini clear liquidity, naik, clear liquidity lagi dia turun. Gitu. Jadi ini liquidity di clear ya. Sorry. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali ya untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Ya, seperti yang kalian lihat ya, gold masih belum menyerah juga dengan all time high-nya dia, teman-teman ya. Dan saat ini pun ya, untuk hari ini dia ada ngebuat new ATH lagi, itu kurang lebih di level kalau saya lihat itu di 4640, yang dimana ini level yang cukup tinggi ya dari area ATH-nya dia di hari yang sebelumnya gitu, teman-teman. Dan sebelumnya itu di 4634, hari ini di 4640 ya. Kemudian kalau yang kemarinnya lagi 2 hari lagi itu di 4629, itu nggak beda jauh lah kalau ya. Tapi kalau yang hari ini memang cukup beda jauh gitu. Nah, sebelum kita bahas ya technical analysis lebih lanjut, kita mau bahas dulu yaitu mengenai hasil dari news yang kemarin yang sudah saya share di channel ya, namanya channel Telegram Jurnal Trading ID gitu. Untuk yang kemarin hasil newsnya kalau kita perhatikan, nah ini ya, untuk CPI memang lebih rendah dari yang sebelumnya ya. Ini artinya tekanan inflasi inti melemah ya. Kemudian ini interpretasi market itu adalah core CPI turun ya, sinyal dovish ringan ya, tidak ada lanjut inflasi, Fed tidak punya urgensi untuk hawkish kembali ya, narasi inflasi terkendali tapi cukup lemah untuk agresif cut gitu. Nah, data ini cenderung support gold dan USD yang momentum dorong gitu. Nah, ini memang jadi pendorong juga ya utama untuk USD itu sendiri dari data yang kemarin malam gitu, teman-teman. Nah, untuk yang pagi hari ini itu ada news ya, teman-teman ya. Di hari ini malamnya itu udah saya share ya, itu di channel Telegram Jurnal Trading ID, teman-teman. Itu kalian bisa cek ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Nah, dulu bagian high impact ya, ini ada core PCI price, core PCI ya, atau PPI. Kemudian ini di jam yang sama ya, 20.30 semua nih. Ini ada PPI sama retail sales, teman-teman. Nah, ini adalah area high impact news yang akan terjadi di malam hari atau dirilis di malam hari ini gitu, teman-teman. Nah, ini kita juga ada update mengenai apa ya, ini level-level ya, support atau resisten yang bisa kalian ambil ya di XAUUSD. Ini based on-nya adalah di Trader Hub, teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga ada indikator update ya, untuk kalian yang udah join member ya, kalian bisa langsung cek ke video terbaru ini, teman-teman. Di sini ada open interest data juga gitu. Nah, untuk open interest data ya, hari ini opennya itu di 45 ya. 4590 untuk open hari ini. Nah, 4590 itu ada di sini, teman-teman. Ini kita pakai warna pink. Nah, ini ya harga open dia. Di atas 4590 itu ada 4600 ya. 4610, terus ada 4625, 4630 ya. Lalu 4650 juga ada, teman-teman. Nah, ini jadi targetnya dia gitu. Tapi nanti kita coba cek lagi ya, teman-teman ya, gitu di chartnya sendiri gitu. Yang penting kita tahu ya, di atas 4600 targetnya bisa ke 4650-an. Lalu ini ya 4633, 4670, 4665, 4670 itu juga ada target gold hari ini gitu. Walaupun memang tipis banget ya. Dan biasa pun kalau dia mau ambil pun dia, kalau kita lihat ya, paling possible itu ke 4650, karena memang di bagian put money ya sebelah sini itu ada di bagian 4650, itu ada sedikit angka yang cukup stabil ya di level tersebut. Kalau misalkan di atas 4650 ini kosong 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 kosong, artinya memang ketertarikan orang untuk naik
markup lagi pun itu udah agak sedikit minatnya, atau bahkan tidak ada minat sekali gitu teman-teman. Itu. Nah, di bawah 46.600 ya. Kita ambil patokan ini aja. Itu ada 4585, 4580. Kemudian 4560, terus ada 4550, 4545 ya, sama 4550. Dengan penurunan terendah itu bisa ke 4530 dan 4525 gitu teman-teman. Ini dari open interest data ya, data yang ada ini extremely low, bisa ke 4525, 4530 in case dia reject di bawah 4600 ini teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ini udah ada ya bias intraday-nya. Kalian bisa cek langsung di Telegram Juno Trading ID. Gitu. Nah, lanjut. Nah, kita bahas dari candle weekly. Daily dulu ya. Daily yang kemarin itu memang cukup bagus formasinya. Ya, udah 3 hari ini memang kalau kita perhatikan candle di hari apa nih? Senin ya, dia breakout di upper line dari trend line. Ya, ini kan trend line. Dia breakout nih sama candle yang ini gitu. Lalu candle yang hari Selasa ya teman-teman ya, ini dia masuk, dia retest ke upper line-nya dia. Candle hari Rabu ini ada potensi dia untuk melanjutkan kenaikan lagi gitu. Jadi bisa dikatakan candle hari Rabu ini itu adalah candle decision gitu. Oke, jadi ini penjelasannya begini teman-teman. Ini kan ada 3 candle ya. 3 candle. Nah, ini candle 1 di sini. Ini candle 2, ini candle 3 gitu kan. Nah, candle 1 ini candle hari Senin gitu. Candle hari Senin ini adalah candle breakout gitu teman-teman. Berarti dia punya momentum yang cukup besar gitu. Oke, karena dia candle breakout nih gitu. Candle yang kedua ya, ini adalah candle retest ya teman-teman ya. Dia retest untuk mengkonfirmasi suatu breakout. Kalau misalkan breakout itu valid, maka dia tidak akan closing di atas harga breakout, di bawah harga breakout tersebut gitu teman-teman. Ini kalau kasus buy ya, kayak ini ya, kasus kelanjutan atau bullish ya teman-teman ya. Ini dia nggak closing nih, dia closingnya tepat di atas trend line uppernya dia gitu. Artinya memang sebenarnya udah confirm ya. Nah, validasinya itu candle nomor 3 ini gitu teman-teman. Kalau candle nomor 3 ini ya belum bisa closing di bawah harga open candle merah ini, harga closing candle merah ini teman-teman. Ya, dia belum bisa closing nih, berarti candle closingnya itu di kurang lebih di harga berapa nih? Kalau kita lihat di sini, kita anggaplah di sini ya teman-teman, untuk closingnya itu di 4585 gitu. Kalau si candle hijau ini nggak bisa closing di bawah 4585, itu berarti si candle ini punya momentum yang cukup kuat, atau movement yang saat ini sedang kejadian atau sedang running itu punya momentum yang cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan kembali gitu teman-teman. Oke, jadi begitu. Misalkan in case candle ini ya dia closing malam dia closing di bawah ini 4585, berarti dia gagal ya, berarti ini candlenya fail yang ini. Nah, ini breakout juga sia-sia gitu, berarti dia cuma nge-sweep liquidity dari mana, liquidity yang ini di sweep sama dia ya. After that dia turun dengan catatan dia closing daily di bawah 4585 gitu. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk hari ini gitu ya. Jadi memang candle kelanjutan ini memang cukup penting. Kalau dia lanjut targetnya kemana, ini memang cukup jauh, itu bisa ke 4700 sampai 4725 gitu. Ini kalau di open interest memang belum ada, cuma kalau dia mau mentok-mentok tadi di open interest ada di 4650 ya, kisaran di sini kalau dia mau lanjut naik lagi. Itu pun kalau di sini kita hitung kenaikannya itu dan sekitar 1,3% gitu. Kalau saat ini kan masih 1%, berarti 0,3% lagi untuk nge-reach si 4650. Jadi sebenarnya masih memungkinkan sekali untuk naik ke sana gitu teman-teman. Oke. Nah, lalu ini dari penjelasan daily candle ya yang hari ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau bahas dari intraday ya. Nah, kalau kalian lihat kebiasaan gold itu unik ya. Ini kan dia naik nih. Nah, ini dia naik. Oke, ini uptrendnya dia. Kemudian di sini ini base ya. Nah, ini nge-clear liquidity. Ya, oke. Ini clear liquidity, naik, clear liquidity lagi dia turun.
gitu. Jadi ini liquidity di clear ya, sorry, liquidity atas belum di clear yang ini. Nah yang atas ini itu nge-clear liquidity yang sebelah sini gitu. Terus dia turun balik lagi bikin base ya, ini kan ada liquidity nih. Nah kenaikan yang ini ya, kenaikan yang ini itu nge-clear liquidity yang ini gitu teman-teman. Tadi kalau digambar ya ini kan height gitu kan teman-teman kan. Nah height yang sebelumnya juga di sini kan. Nah ini clear liquidity ini nge-clear liquidity ini karena dia balik lagi nih harganya. After dari dia naik sini dia turun gitu. Yang ini nge-clear liquidity yang ini. After dari situ dia turun lagi gitu. Jadi dia nge-base di sini lagi teman-teman. Nah yang ini ya, ini potensi dia nge-clear liquidity yang ini tuh. Turunnya sampai mana? Nah ini masih tanda tanya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat dari polanya ada saat ini teman-teman ya. Ini kita based on technical only ya. Nah ini ada potensi dia untuk bisa reach lagi target ke sini 4580 gitu. Nah ini kalau kita lihat dari mana, dari pola technical gitu. Dari pola technical ketika dia clear liquidity dia ada potensi untuk turun ke sini gitu. Berarti kan support ini yang bagian bawah sini ini udah kena berkali-kali, udah dites sama dia gitu kan. Bahkan yang ini dia nge-clear liquidity, dari semua liquidity yang ini itu di clear semua ya di candle yang mana? Candle yang ini. Dia lebih panjang dari yang sebelumnya gitu. After this dia baru naik. Nah itulah kenapa market XAUUSD itu kita bahas. Nah itu dia bergeraknya dari mana? Dari liquidity ke liquidity gitu. Maka pemahaman liquidity itu penting gitu teman-teman untuk trading, terutama kalau kalian mau trading di mana, di market gold ini teman-teman gitu. Nah ini dia belum bereaksi nih ya, ini dia memang kalau kita lihat sekilas ya, emang udah di clear liquidity-nya gitu ya. Cuma market belum bereaksi, market masih decide ya, dia masih mau decide mau lanjut atau dia mau turun gitu. Tapi normalinya kalau kita lihat dari movement yang sebelumnya di sini ya, sebelum dia bikin new ATH baru itu dia cenderung untuk turun lagi ya, ngetes di base ini. Tapi karena base ini udah dites berkali-kali ya, ini ada potensi ini kan menciptakan liquidity baru ya teman-teman di sini. Nah ini harus orang hati-hati ketika turun, kalian patokin dulu liquidity ini, jangan limit order, jangan pending order ya, tapi kalian patokin dulu liquidity ini gitu 4569 atau 4570. In case harga turun ke sini kalian jangan langsung order, tapi tunggu dia reject kurang lebih di bawah angka ini, baru lo orang naik ambil buy ya dengan SL di bawah rejectionnya dia. Kita belum tahu nih rejection sampai mana, misalkan rejection 4560 ya udah lu orang buy di 4560 4565 misalkan, SL di bawah 4560 misalkan 59 4558 gitu ya, clear gitu teman-teman. Targetnya mana, nggak usah jauh-jauh, targetnya balik ke bagian sini ya 4580 gitu. Jadi kan lumayan tuh 100 pip ya, 10 poin. Itu namanya ada liquidity hunting atau hunter liquidity teman-teman gitu. Ini tinggal tunggu nih nanti malam ya kondisi gimana gitu. Oke teman-teman. Nah itu yang perlu yang mau gue sebutkan atau mau jelaskan ke lo orang di video kali ini gitu. Kita nggak sebut maksudnya kita nggak mahamin atau nggak bahas ya lebih tepatnya, nggak bahas resisten karena resisten itu nothing di sini karena market lagi ATH. Jadi memang gue lebih cenderung untuk ngebahas dari segi struktur harga, movement yang dan kebiasaan pola yang terbentuk di gold dalam beberapa hari ini gitu teman-teman. In case dia break lagi turun di bawah ini, nah ini dia ada potensi untuk nutup gap yang ada di sini, sama di bawah lagi tuh ada gap gitu. Jadi gap itu sebenarnya banyak nanya ke gue, bang gap itu sebenarnya wajib untuk tutup apa enggak? Normalinya gap itu adalah ditutup, normalnya begitu teman-teman. Tapi ada beberapa case ya, terutama kalau lo ingat waktu itu perang Rusia ya di harga 18x ya atau 1800-an kan teman-teman ya, itu gap nggak ditutup sama sekali dan banyak kejadian MC ketika kita hunting gap di sana gitu teman-teman. Nah itu yang perlu diwaspadain. Jadi ada yang namanya breakaway gap gitu. Itu kalian cek aja itu di 1800-an ya, itu dia ada gap yang nggak tuh ketutup sampai hari ini gitu teman-teman. Normalnya ditutup, tapi in case in some condition ya, di beberapa kondisi tertentu gap itu nggak harus ditutup gitu. Jadi harus dipahamin dulu kondisinya gitu teman-teman.
Ya kalau masih deket gini sih masih ada harapan gitu ya. Dekat-dekat gini masih ada harapan dia untuk nutup gap gitu teman-teman. Oke, ya jadi ya itu dulu ya yang mau gue sebutkan ke lo orang semua. Ya thank you untuk yang sudah nonton, nggak panjang-panjang video ini ya. Jadi semoga kalian punya banyak insight masukan dari video ini, dan kalau kalian suka dan setuju, puji Tuhan ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak yang terbantu dengan video penyertaan seperti ini ke depannya. Oke teman-teman, thank you and see you on next video update.